Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu, kurang lebih. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, tadi kita sudah menghitung luasan dari suatu daerah, baik untuk efek yang positif maupun efek yang negatif. Prinsipnya, tadi ketika kita menghitung luas itu dia selalu bernilai positif. Jadi nanti ketika mendapatkan integralnya itu hasilnya negatif, maka kita harus mengambil nilai mutlaknya kayak gitu. Namun satu hal lagi yang menjadi catatan, hati-hati ketika mendapatkan hasil integral itu 0. Belum tentu luasnya itu 0. Kayak gitu ya. Nah, ketika mendapatkan hasil integral itu 0, nanti ketika kita disuruh menghitung luasnya, kita harus pintar-pintar mengidentifikasi di manakah yang membuat posisi si fungsi itu positif ataupun dia negatif. Maka cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi kasus tersebut yaitu cari titik potong dari fungsi tersebut terhadap sumbu X, yaitu apa? F sama dengan 0. Contoh kasusnya seperti yang tadi. Tadi kita punya fx-nya itu adalah sin X. Domainnya dibatasi di antara 0 sampai 2pi. Nah, kita harus pinter memecah interval ini menjadi beberapa subinterval, yaitu di situ 0 sampai 2pi. Cara memecahnya, pertanyaannya, ini kan 0, kayak gitu ya. Ini sampai berapa nih? Digabung dengan berapa sampai nanti akhirnya di sini 2pi. Nah, si tanda tanya ini kita bisa cari berdasarkan siapa? Berdasarkan fungsi fx sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, nanti kita harus mencari X berapa yang memenuhi fx itu sama dengan 0. Nanti X tersebut akan mengisi subinterval yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan subinterval yang seperti ini, maka tinggal mengintegralkan fungsi tersebut pada masing-masing subinterval. Ketika kita sudah integralkan, maka nanti kita cari nilai mutlak dari masing-masing integral itu tadi, kemudian kita jumlahkan. Nah, hasil penjumlahan tersebut disebut sebagai luas total dari suatu daerah yang dibatasi oleh fungsi fx pada interval tertentu. Kayak gitu ya. Contohnya di sini contoh 1.17. Di situ kita punya fx-nya apa? X pangkat 3. Ya, X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 2X. Domainnya di mana? Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, ketika menjumpai soal seperti ini, kita agak susah nih untuk melihat di mana dia positif dan di mana dia negatif. Paling mudah ya ini tadi. Bagi intervalnya pada saat f sama dengan 0, berarti kita harus identifikasi pada saat fx sama dengan 0. Fx-nya apa? Ya gantikan ini. Jadi apa itu? X pangkat 3 min X kuadrat min 2X. Kita sama dengan kan 0. Berarti kita cari faktornya. Nah, ini semuanya mengandung X, berarti X-nya bisa kita keluarkan. Jadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan. Faktornya apa itu? X Ya, X plus X plus 1 min 2 plus 1. plus 1. Berarti ini kita punya 3 titik potong nih, yaitu apa? X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X sama dengan min 1. Sekarang perhatikan domainnya nih. Domainnya di antara min 1 sampai 2. Berarti titik potong dengan sumbu X di antara min 1 sampai 2
berapa kalau kita dapatnya kayak gini? 0. 0. Nah, dengan demikian kita bisa membuat subinterval, yaitu subinterval dari min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, itu subintervalnya dipisahkan oleh 0. Jadi min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0 digabung dengan apa? 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Kayak gini. Nah, ketika sudah mendapatkan subinterval ini, maka di sini kita sekarang mendapatkan dua interval. Interval yang pertama itu adalah min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Dan interval yang kedua berapa? 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya, dari masing-masing subinterval ini, hitung integralnya. Seperti yang di sini, langkah kedua. Berarti, langkah kedua yang harus kita lakukan, itu adalah integral dari subinterval pertama. Berarti, berapa integralnya? Integral min 1 sampai Ya, min 1 sampai 0 0 dari fx. Fx-nya ini. Berarti, x pangkat 3 min x kuadrat min 2x dx. Nah, ini hasilnya berapa? seperempat X pangkat 4 Ya, sepertiga X oke. min x kuadrat. min X Batasnya dari? min 1 sampai 0. Nah, berarti hasilnya berapa ini? Ini semua ada unsur X. Batas atasnya 0, berarti pasti 0 ya? Dikurangi batas bawahnya. Substitusikan, jadi berapa? Ini min 1 masuk ke sini jadi positif, jadi 1/4. Jadi min 1 min kena min jadi plus ya. 1/3. Kemudian min 1. Jadi berapa itu? Min, ini sederhanakan deh. 3 min 4 per 12 min 12 per 12 ya. Begitu bukan? Jadi berapa itu? min 13 Per per 12. 12 dikalikan min positif ya. Ya, Itu 3 plus 4. bener kan ya hitungannya? Itu 3 plus 4. Oke, benar sekali. 3 plus 4 7. Jadinya min Terus 5. 5 per 12 ya. Philip Benar? Ya. Oke. Lanjut ke interval yang kedua. Interval kedua gimana? 0. Integral 0 sampai 2 x pangkat 3 min x kuadrat min 2x dx. Ini apa hasilnya? seperempat X pangkat Oke. 4 min sepertiga X pangkat 3 Iya, min X kuadrat batasnya 0 sampai 2. Jadi berapa ini? 8 per 8 per 4 4 min 8 per tunggu. 3. Ini 4 harusnya. ya, Berarti berapa? 16 4 min 8 per 3 16 per 4 8 per 3 min 4 min 8 per 3. Oke. Nah, ini negatif nih. Kalau negatif tadi harus diapakan? Berarti luas totalnya apa? Luas totalnya sama dengan nilai mutlak dari integral yang pertama ditambah dengan nilai mutlak integral yang kedua. Jadi berapa? 5 per 12 ditambah 8 per 3. Atau kalau mau diuraikan dulu, ini adalah 5 per 12 ditambah nilai mutlak min 8 per 3. Jadinya berapa ini?
8 kali 4 berapa? 32. 37 per 12 ya? 12. Seperti itu. Iya, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan?